Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam secara online. 我们将开始线上晚祷会， Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此代祷，同心敬拜主。 Bersama kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. 这时候，我们来到主的面前，安静预备心。 Amin. Firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 耶利米书29章12节，你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kami datang menghampiri tahta-Mu malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang telah berlalu. Hingga Rabu malam ini kami kembali bersama bersekutu, menaikkan doa-doa kami, memuji Tuhan, terlebih merenungkan kebenaran firman-Mu. Memberkatilah Engkau atas kami semua, walaupun masih mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami, Tuhan menilik kami dan memberkati kami. Berkati anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati, diterugos, dan menyampaikan firman Tuhan dan yang bermain musik, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, menyerahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Chu Se Wo Liliang. 弟兄姐妹们，为进入感恩祷告之前，我们一同赞美神。主是我力量。 主是我力量，我力量，主是我难主的力量，主是我难主我帮助，主是随时帮助。
Bapak Ibu, bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang minggu ini. 我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所赐丰盛的恩典。 Kita juga bersyukur untuk kesehatan, bisnis, pekerjaan, dan studi yang Tuhan terus percayakan kepada kita. 感谢上帝所托付的安康、生意、职业和学业。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini. Mohon terus belas kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini khususnya. Bahkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk pekerjaan dan bisnis usaha yang terus Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih. Bahkan untuk anak-anak kami yang sedang studi baik di dalam maupun di luar kota. Kami bersyukur Tuhan terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Efesus 5 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 以后所书第5章20到21节，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，又常存敬畏基督的心，彼此顺服。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu. 我们一同唱你的话的诗歌，来敬拜主。 上帝的话是我脚前的灯，上帝的话是我路上的光，上帝的话，上帝的话是我脚前的灯，上帝的话，上帝的话是我路上的光。 Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai terang bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan
Kita akan berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan tindakan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, sekali lagi kami datang merendahkan hati kami, sujud di altar-Mu, sujud di bawah kaki-Mu, memohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Tuhan, ampunkan kesalahan kami yang kami perbuat, baik melalui perkataan, melalui pikiran, dan perbuatan tindakan kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Maha Pengampun, sehingga apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan melalui doa kami nantinya, itu tidak terhalang untuk Kau segera menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Berbelas kasihlah Engkau kepada kami semuanya umat-Mu ini. Terima kasih Tuhanlah doa permohonan pengampunan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa, 上帝的话语对那些肯认罪的人应许说： Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 雅各书第5章15节，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。 Kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. 我们来分享神的话语。 Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan ya. Saya percaya kita senantiasa dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan saja. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami berikan pengertian yang daripadamu. Kata hamba-Mu yang menyampaikannya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ambil renungan kita dari Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai 41. Saya akan baca untuk kita dengan cepat. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Tema kita hari ini saya beri judul beriman tidak selalu aman. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca tadi adalah cerita tentang Yesus ketika menghentikan badai di Danau Tiberias. Nah, cerita ini merupakan salah satu kisah yang sering dikhotbahkan dalam berbagai kesempatan oleh para pengkhotbah. Dan bukan hanya itu. Ini sebagai menu khotbah yang kisah ini secara inspirasi atau menjadi inspirasi bagi para seniman Kristen. Sehingga mengubahnya dalam bentuk lagu. Terciptalah lagu-lagu
dalam kisah dan cerita ini. Salah satu lagunya adalah Walaupun Laut Bergejolak, gitu ya. Nah, kisah ini juga menegaskan bahwa ya sesuai dengan lirik ataupun teksnya, ayatnya, bagaimana orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini harus memiliki iman, kepercayaan yang tangguh dan teguh kokoh. Tidak boleh asal beriman, Bapak Ibu Saudara. Nah, memang Tuhan selalu dekat dengan orang-orang atau manusia-manusia yang Dia ciptakan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak berarti kita manusia ini terbebas dari berbagai badai dan tanda kutip ya, badai. Nah, tugas manusia sebenarnya hanya percaya akan kuasanya. Melakukan apa yang diperintahkannya, itu tugas kita. Sehingga apa Bapak Ibu, iman kita, imanmu dan imanku yang akan menyelamatkan kita nantinya. Simpel saja Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini, teks ini, nas ini, kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita tetap beriman walaupun tidak selalu aman, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat ayat 35 sampai 37. Bapak Ibu perhatikan saja di rumah. Dalam ayat 35 sampai 37 yang kita baca tadi, ini adalah poin yang pertama, bagaimana kita tetap beriman walau tidak selalu aman. Yaitu tantangan harus dihadapi. Cara yang pertama adalah tantangan itu harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Nah, inisiatif untuk menyeberang dalam pembacaan tadi itu adalah berasal dari Yesus sendiri. Inisiatif yang tentunya mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dari Yesus. Dia mau daerah pelayanannya itu semakin bertambah, semakin sambil menguji kabar iman, kadar iman, maksud saya para murid. Bagaimana kadar iman mereka itu. Nah, kadar ketaatan, kadar kualitas iman yang bertumbuhkah dari murid-murid itu. Nah, Yesus punya maksud dan tujuan demikian. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada tantangan yang mungkin ini menjadi ujian tersendiri bagi para murid pada waktu itu. Nah, demikian dan kita, dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan apapun profesi kita, masalah apapun yang datang kepada kita, melalui nas ini, kita diingatkan agar tetap setia dan percaya dengan keyakinan teguh bahwa kita harus senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melalui badai yang kita hadapi. Inilah praktek iman yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Yang terus kita diuji dan tantangan itu harus kita hadapi. Inilah pertama, bagaimana kita tetap beriman walaupun tidak selalu aman, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita lihat ayat 38 sampai 39, yaitu dia selalu peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap beriman walau tidak selalu aman, itu dia selalu peduli, Bapak Ibu. Yaitu Allah sendiri yang peduli kepada kita. Nah, kisah yang kita baca tadi, bagaimana Yesus dan para murid di Danau Galilea mengajak kita untuk membentuk sikap hidup serta siap menghadapi tantangan. Membentuk sikap hidup kita dan selalu siap menghadapi tantangan. Nah, dan yang paling menarik Bapak Ibu Saudara untuk direnungkan melalui perikop ini, dalam perjalanan tersebut Yesus memilih di Buritan. Buritan itu bagian belakang perahu Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidur dikatakan di situ. Biasanya posisi Yesus itu selalu ada di depan kalau di cerita-cerita kisah-kisah yang lain. Selalu dia terjaga, ya, terjaga tidak tidur. Nah, hal ini Bapak Ibu banyak ditafsirkan bahwa Yesus memang sengaja, ini lagi sekali lagi Bapak Ibu, sengaja ingin melatih, menempa para murid yang ikut bersama dia untuk selalu berani dan waspada Bapak Ibu Saudara. Nah, model dan cara beriman yang diajarkan Yesus ini
Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan model dengan cara orang Kristen saat ini, berbanding terbalik. Sekarang tentunya sangat jauh berbeda, Bapak Ibu Saudara. Padahal ini yang Yesus inginkan untuk melatih keberimanan kita kepada Dia. Adakah iman kita yang sungguh dan tangguh, teguh di dalam Yesus hari-hari ini? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan kondisi zaman sekarang ini, situasi yang ada sekarang ini. Mari Bapak Ibu, dewasa ini banyak orang Kristen selalu berusaha menghindari masalah. Lari dari masalah, bukan menghadapi masalah. Menghindari, bahkan yang lebih celakanya selain menghindar, tipe orang yang sekarang gemar buat masalah. Kacau Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, kita dipanggil bukan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iman kita yang ada harus selalu dipergunakan sehingga kita berani merespon masalah dan tantangan hidup yang datang kepada kita. Tidak menutup mata, tidak membiarkan masalah itu, bahkan lari sekali lagi, meninggalkan. Karena tidak akan menyelesaikan masalah dan persoalan. Betul Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, kita harus hadapi. Kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan mengaruniakan kepada kita iman yang teguh sebenarnya. Kalau kita terus berpengarap kepada Dia, terus mau datang kepada Dia, terus mau mengadu kepada Dia, terus melakukan perintahnya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Tidak akan dibiarkan kita berjibaku sendirian menghadapi badai-badai kehidupan yang ada di depan kita. Ingat, Dia selalu peduli. Percayalah. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 40-41 mengingatkan kepada kita bahwa harus yakin dengan realita iman yang ada. Ini jawaban yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah bertindak terhadap angin dan danau dalam kisah tadi, Yesus menegur murid-muridnya. Ya, kita baca tadi itu. Di sini dicatat teguran pertama Yesus kepada murid. Dan ternyata para murid pada dasarnya tidak berbeda dengan sikap orang banyak yang ada pada waktu itu. Walaupun mereka sudah diberi misteri, jawaban-jawaban bagaimana Yesus mengajar tentang iman, kerajaan Allah. Namun tetap saja tidak memahami benar tentang Yesus dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah realita iman yang ada dalam diri para murid. Memunculkan satu kenyataan bahwa Bapak Ibu Saudara, kedekatan bukan merupakan suatu jaminan untuk memahami dan percaya. Kedekatan itu tidak suatu jaminan untuk memahami ajaran dan percaya kepada Yesus itu. Enggak jaminan Bapak Ibu. Nah, kenyataan inilah yang memaksa Yesus mengungkapkan dua pertanyaan. Dengar Bapak Ibu. Yang pertama pertanyaan, mengapa kamu begitu takut? Itu dikatakan. Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Kecemasan dan kepanikan bertentangan dengan iman pada waktu itu. Ya jelas Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya seharusnya tidak boleh takut. Ya, pertanyaan dua tadi sebenarnya menggelitik kita juga sebagai orang percaya di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kita juga takut dengan kehidupan kita, takut dengan masa depan kita, takut dengan apa yang kita hadapi di depan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kecemasan dan kepanikan sangat bertentangan dengan iman sebenarnya. Murid-muridnya pada waktu itu seharusnya menyadari bahwa dia bersama Yesus. Dia bersama Yesus, ya kan? Walaupun dia di buritan, tertidur. Sekali lagi dia melatih murid-muridnya pada waktu itu. Tapi mereka tidak paham tentang itu. Apapun situasi yang mengancam hidup kita, mereka pada waktu itu, untuk dapat sampai kepada keselamatan yang kekal bersama Yesus itu, mereka harus lewati badai itu. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan Bapak Ibu hadir ada di perahu itu pada waktu itu.
Mungkin seperti para murid. Tapi kalau Bapak Ibu beriman dan percaya, ada Yesus, gak mungkin kita binasa. Gak tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pikiran demikian, apakah sama seperti saya? Ketika demikian, badai itu akan berhenti sendiri karena iman kita. Coba kita bayangkan tentang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, keselamatan kekal itu berasal dari Tuhan. Kalau kita menjadi pengikut Dia yang setia dan terus Bapak Ibu bersama-sama dengan Dia. Percayalah, itu realita iman yang kita hadapi saat seperti ini juga. Sekarang dan masa ini juga. Yakinkan bahwa Tuhan memelihara iman kita kalau kita bersandar terus kepada Dia. Biarlah 3 hal ini menjadi perenungan bagi kita. Sehingga akhirnya saya memberikan 2 kesimpulan melalui renungan kita ini. Yang pertama, kalau manusia percaya kepada Allah hanya karena dia mampu melakukan hal-hal yang spektakuler, yang tak terbayangkan daripada manusia, pikiran manusia, maka kepercayaan itu bukanlah penyerahan diri total kepada Tuhan. Melainkan hanya semacam bisnis keagamaan yang memalukan. Camkan itu Bapak Ibu. Yang kedua, orientasi orang-orang beriman adalah bertindak dan tindakan itu seharusnya didasarkan pada kepercayaan yang penuh pada kuasa Allah. Tuhan kiranya memberkati renungan kita ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan motivasi yang baru melalui renungan firman. Walaupun kami beriman, tidak akan selalu aman, tidak akan selalu tidak ada masalah yang ada di depan kami. Yang percaya kami bisa menghadapinya dan kami harus menghadapi tantangan persoalan yang ada. Karena kami percaya Tuhan selalu peduli. Karena inilah realita iman di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan berkati firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan hamba-Mu yang mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian. Sudahkah kau berdoa? 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神。你以后祷告，然后我们同心为这几项祷告事项代祷。今朝你未离开家前，是否已祷告？是否已奉基督生命，拯救主慈爱恩情，发挥记忆道？祷告是天见之恩情，是黑夜变为清早。当生活中逐渐不济，不忘记祷告。今朝你未离
前不惧，不忘记祷告。当我渐渐地安息，是黑夜变为清早。当生活中不前不惧，不忘记祷告，不忘记祷告。 Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. 我们来祷告，为我们印尼国家， Berdoa untuk pemerintahan presiden, para menteri, kepala daerah dapat membangun Indonesia semakin maju, ekonomi semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. 为我国的总统、各部长、地区长官，可以把印尼建设得更先进，经济会越来越好，社会福利越稳向平均祷告。 Kita juga berdoa untuk keamanan bangsa, khususnya dari gerakan teroris dan paham yang dapat memecah belah persatuan bangsa. TNI, Polri, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. 为国家的治安祷告，特别是分别国家同一个恐怖主义营和意识形态，让军队、警察和人民都能合作。 Kita juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya antisipasi pandemi gelombang ketiga. 为疫情防控同第四祷告，特别是疫情第三波疫情。 Masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan dan vaksinasi di seluruh Indonesia sehingga terbentuk herd imunitas. 印尼人民仍然遵守涉事健康协议和疫苗接种，从而形成群体免疫。 Mari kita berdoa untuk pokok ini. Tuhan, kami bersama sehati sepikir berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa terus untuk pemerintahan bangsa kami. Mulai tertinggi Bapak Presiden dan Wakil. Kami serahkan dalam tangan-Mu, beri hikmat kepada dia. Beri ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan hingga membawa bangsa ini bangkit dan terus maju. Berkati para menteri kabinet yang ada, berkati setiap anggota MPR, DPR, anggota DPD, bahkan setiap kepala-kepala daerah dapat membangun Indonesia ini semakin maju. Ekonomi semakin baik, demikian kesejahteraan masyarakat semakin baik dan merata di seluruh Indonesia. Tuhan tolonglah berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa ini. Tuhan berkati para pengaman yang ada, mulai dari TNI dan Polri, bahkan kami semua masyarakat. Tuhan tolong bila bekerja sama untuk bersama-sama melawan gerakan-gerakan yang memecah belah persatuan bangsa ini. Gerakan teroris, bahkan paham-paham yang ingin menghancurkan bangsa ini. Tuhan berkatilah setiap kami. Berdoa juga Tuhan kami untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami serahkan terus, biarlah semakin hari semakin baik. Masyarakat tetap patuh kepada protokol kesehatan dan vaksinasi di seluruh Indonesia dilakukan dengan baik sehingga terbentuk herd imunitas yang baik bagi setiap kelompok masyarakat yang ada. Terima kasih doa Tuhan, inilah doa kami kepada bangsa kami. Mendengarlah Engkau dan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk gereja kita. 我们祷告为着本堂代祷， Kita berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1,
dan pengembangan dapat menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan dapat melayani Tuhan dengan baik. 为印尼卫理公会第一、第二和发展区后的侍奉祷告，让卫理教会能带给印尼人民祝福。 Kita berdoa untuk GMI Bethlehem Pematang Siantar. Berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, dan setiap jemaat. Untuk pelayanan daring dan tatap muka yang akan dimulai secara bertahap. 为现那卫理伯利恒堂的牧师、这次和会友们祷告，也为将开始这次体聚会和人进行的线上崇拜祷告。 Kita juga berdoa untuk pembangunan gereja kita supaya berjalan dengan baik. Doa untuk panitia, para pekerja, dan khusus dana supaya dapat tercukupkan. 为建堂委员、工人和需用的资金祷告，让一切都能顺利地进行，按时完成。 Ya, mari kita berdoa untuk 我们 pokok ini. 同心祷告。 Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk gereja Tuhan. Gereja Metodis Indonesia. Baik wilayah 1, 2, dan pengembangan. Tuhan, kira gerejamu bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Keberadaan gereja bisa mendapat perhatian Tuhan, sehingga melayani Tuhan dengan baik. Dan setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, para pemimpin gereja, benar-benar ya Tuhan bersehati untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati khususnya gereja GMI Bethlehem Pematang Siantar yang ada di kota Pematang Siantar ini. Berkati gereja ini, percaya biarlah jadi berkat dan banyak memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk majelis, para jemaat, berkati pelayanan-pelayanan yang ada, para aktivis, sehingga ya Tuhan, mereka boleh bersama-sama maju, bersehati membangun pelayanan yang ada di GMI Bethlehem Pematang Siantar ini. Berkati Tuhan, pelayanan daring maupun tatap muka yang secara bertahap akan dimulai. Berkati semuanya, sehingga boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang sedang berjalan. Tuhan berkati para pekerja yang ada, berkati pemborong, bahkan berkati panitia, secara khusus dana yang dibutuhkan Tuhan. Berkatilah ya Bapa, sehingga pembangunan ini sesuai dengan waktu bisa selesai dan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami demi Kristus Tuhan, kehendak-Mu terjadi. Amin. Bapak Ibu, kemudian kita akan berdoa untuk keluarga jemaat. 我们祷告为会友们的家庭祷告， Untuk setiap keluarga jemaat dapat rukun dan dapat bertumbuh dalam iman, rajin mengikuti ibadah dan persekutuan, sekalipun secara daring. 我们但愿每一个会友的家庭都能相互融合，信心成长，甚至在网上勤奋地参加与崇拜和聚会。 Kita juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat, untuk pertumbuhan anak dan pendidikannya. 为会友们的事业和职业，也为孩子们的长和教育祷告。 Kita juga berdoa untuk pemulihan jemaat yang sakit, untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah diberi kesehatan dan tetap bersuka cita. 为病痛年老的会友们祷告，愿神师傅给他们健康的身体和喜乐的心。 Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. 我们同心祷告， Ya Tuhan, kami juga datang mampir-Mu berdoa bersama untuk setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Tuhan, memberkati Engkau pada setiap anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan. Kerukunan dan kedamaian, bahkan pertumbuhan iman tetap terjalin di antara anak-anak Tuhan. Biar mereka senantiasa punya kerinduan, rajin mengikuti ibadah-ibadah walaupun masih daring dari rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan
kesetiaan dan ketaatan mereka tetap terjaga masa-masa pandemi seperti ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pertumbuhan ekonomi dan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka senantiasa. Berkati kami juga teringat kepada jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit, yang masih bergumul dengan sakit mereka. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, biarlah melalui proses penyembuhan, mereka benar tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Berkati jemaat kami yang lanjut usia, biarlah iman mereka tetap terjaga, pengharapan mereka tetap kepada Tuhan, bahkan sukacita selalu mereka di dalam Tuhan. Berkati kesehatan mereka walaupun di usia lanjut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina, yakni yayasan, guru, dosen, staf, dan pegawai dapat bekerja dengan baik, serta dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. 为照先大卫理学校和阿米巴比那大船，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好地工作，以及被主重用来荣耀他。 Kita berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas supaya berjalan dengan baik. 为照学校正在筹备和设施有限面授课堂教学祷告，愿神带领一切能都顺利的进行。 Mari kita berdoa untuk pokok ini. 我们同心祷告， Tuhan, kami juga berdoa untuk perguruan Kristen Metodis Indonesia yang ada di gerejamu ini. Bahkan Amik Parbina. Tuhan, kami terus berdoa biarlah perguruan Kristen ini, Amik Parbina ini boleh menjadi berkat bagi dunia pendidikan di tengah-tengah kota ini. Banyak menghasilkan, mencetak anak-anak yang bukan saja berintelektual, tetapi juga mempunyai karakter yang baik dan takut akan Tuhan. Berkati para yayasan, para guru, dosen, staf, pegawai yang bekerja dengan yang ada di tempat ini. Berkati biarlah mereka bekerja dengan hati baik serta dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Biarlah ini dilakukan dengan baik dan menjaga tetap, mengikuti tetap protokol kesehatan yang dianjurkan. Sehingga pembelajaran ini mendatangkan sukacita bagi anak-anak dan tercipta generasi-generasi yang benar-benar kuat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bagi sekolah kami dan Amik Parbina. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk kota kita Pematang Siantar. Sehingga pemerintah kota dapat membawa kota ini semakin maju. 为先大师祷告，使市政府能领导城市更加进步。 Masyarakat yang berbeda suku, bahasa, dan agama dapat hidup rukun dan saling menghargai. 在不同种族、语言和宗教的社会中，能和谐相睦，相互尊重。 Mari kita berdoa untuk pokok ini. 我们同心祷告， Tuhan, terakhir kami berdoa untuk kota Pematang Siantar di mana kami berada, menetap, tinggal. Tuhan berkati kota ini, berkati pemerintahan yang ada di kota ini, bisa membawa kota ini semakin maju, sejahtera, bangkit dari keterpurukan, benar-benar bisa bawa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang ada. Berkati walaupun berbeda-beda, bahasa, suku, agama, masyarakat sini bisa tetap hidup rukun dan toleransi yang tinggi, sehingga saling menghargai, sehingga tercipta masyarakat yang benar-benar takut Tuhan dan saling menghormati dan menghargai. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah yang ada sekali lagi, bahkan setiap masyarakat tetap juga mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita akan menutup persekutuan doa malam kita ini. 今晚的晚祷会将结束。 Mari bersama kita
doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. 我们同声祷告，如同主耶稣所教导的祷文、主祷文。 Kita mulai. 我们开始。 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, persekutuan pimpinan serta penyertaan dan penghiburan yang datangnya daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Mulai pada malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Persekutuan doa kita telah selesai. Silakan bersatu sejenak. Amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu di persekutuan doa Rabu malam minggu depan. Salam.